Halo, apa kabar Bapak Ibu Guru di Seantero Nusantara? Pada kesempatan ini, saya Taufan akan memberikan pengimbasan tentang seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Adapun dari seri Semangat Guru ini, kita akan belajar materi tentang resiliensi, critical thinking, creativity, communication, employee teacher, dan collaboration. Resiliensi, tangguh, dan teknologi. Alif mengatakan resilient berarti lenting, kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Kemampuan di sini artinya dapat dilatih, yang nantinya akan menjadi suatu refleks. Seperti halnya suatu perjalanan butuh peta. Peta e-learning kita adalah SAMS. SAM merupakan kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Bagaimana saya menggunakan teknologi baru dalam kegiatan pembelajaran? Pada tahapan substitusi, antara kegiatan belajar dan sasaran belajar masih sama dengan sebelumnya. Pada tahap augmentasi, kegiatan belajar sudah mulai berubah, sementara sasaran belajarnya sama dengan sebelumnya. Pada taraf modifikasi, kegiatannya berubah signifikan, sasarannya sudah mulai berubah. Dan pada tahap redefinisi, kegiatan belajarnya berubah nyaris total dan sasaran belajarnya sudah berubah. Ada trik yang bisa kita berikan. Pertama, kita memiliki minimal 2 aplikasi. Aplikasi membuat konten dan aplikasi berinteraksi dengan siswa. Yang kedua, buat skenario belajar yang menarik dan tidak belajar sendiri, kita berkolaborasi. Materi yang kedua adalah berpikir kritis dan teknologi. Apa itu berpikir kritis? Mengapa perlu berpikir kritis? Mengapa internet banyak memuat pernyataan yang tidak sesuai dan sulitkah berpikir kritis? Berpikir kritis dikatakan proses berpikir, observasi, refleksi, menalar, yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Ini dari criticalthinking.org ya. Jadi ada observasi, sifat sikapnya, kemudian konsep menerapkan, dan seterusnya kemudian kita mendapatkan informasi. Sementara pengertian lain adalah keputusan seorang yang dengan sadar dan hati-hati menerima, menolak atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam ia menolak atau menerima klaim. Internet adalah megafon yang sangat efektif. Informasi begitu cepat beredar dengan adanya internet. Peristiwa sosial itu biasanya disampaikan secara gabah dan ini menjadi atensi warganet sesuai dengan pengguna sendiri ya, remaja dan dewasa muda pengguna internet, mereka butuh perhatian khusus di sini. Critical thinking dapat dikatakan suatu klaim atau informasi itu harus dengan sadar atau hati-hati, mahir dan disiplin, kita yakini, kemudian kita menerapkan konsep, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasinya, sehingga kita berani untuk mengambil suatu keputusan. Tiga hal yang perlu ada di sini adalah keterampilan, kebiasaan, dan insting yang merupakan bagian dari bagaimana kita menjadi berpikir kritis. Bisa kita terapkan, saya sadar, saya berpikir. Sadar berarti hati-hati, berpikir menerapkan konsep, analisis, dan seterusnya. Saya sadar, saya jadi sadar bahwa saya berpikir berarti jangan-jangan misalnya saya sadar tumbuhan melakukan fotosintesis.
Saya berpikir kalau tumbuhan tidak berfotosintesis, maka oksigen akan berkurang, dan seterusnya, dan seterusnya. Materi berikutnya adalah konten dan teknik penceritaan. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dengan konten, apalagi yang suka dengan medsos. Konten merupakan segala bentuk komunikasi terutama audiovisual yang berisi informasi, hiburan maupun ajakan. Ada tahapannya yaitu perencanaan, mengeksekusi, dan memasarkan. Kemampuan bercerita merupakan kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu untuk menyampaikan gagasan atau ide melalui lisan maupun tulisan yang menceritakan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Kemajuan teknologi dapat membantu kita mengolah kemampuan bercerita. Ada 3 tahapan dalam membuat konten: membuat rencana, eksekusi, dan memasarkan. Ketika membuat rencana, kita tahu persis apa masalahnya, solusi, dan yang diajak bicara itu siapa. Sementara ketika kita mengeksekusi, 3 hal yang diutamakan adalah impact, menarik nggak sih, communication, jelas nggak, dan persuasion. Sementara untuk memasarkan, di sini kita memperhatikan juga pengantar yang baik untuk memasarkan, waktu yang sesuai untuk memasarkan, dan yang melihat itu siapa saja. Ya, perlu kita perhatikan dalam proses pemasaran konten di sini. Materi berikutnya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi efektif. Merupakan proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, serta informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. 2 arah, dipahami dan memahami. Perlu adanya suatu empati, usaha kita memahami cara pandang orang lain berdasarkan realita dan keadaan orang tersebut. Tentunya di sini kita melakukan observasi, kemudian melihat perasaannya, melihat kebutuhannya, dan permintaan apa yang akan terjadi atau diinginkan di sini. Progres, bukan kemenangan instan. Tangguh dan sabar untuk belajar hal baru. Itu modal untuk berkomunikasi yang baik. Alatnya adalah kemampuan non-teknis diri sendiri, baik dalam virtual maupun tatap muka. Kita tentukan dan putuskan, kemudian ketahui apa hasil akhir yang akan kita capai dan siapa lawan bicara kita. Menyapa dengan hangat, nyaman, dan tentunya menggunakan kalimat yang pendek tapi efektif dan juga jelas. Kita perlu ekspektasi juga jenis tugas, cara menilai, tanggal, jalur komunikasi, dan rencana komunikasi, agendakan dengan siswa dan orang tua tentunya. Materi berikutnya adalah penerapan kelas campuran. Kita kenal dengan blended learning. Pada masa pandemi, kita fokus pada kualitas pembelajaran, bukan ketuntasan belajar. Mengapa pembelajaran campuran itu penting? Pertama, orientasi kebutuhan murid. Kedua, fleksibel. Dan yang ketiga, orientasi pada abad 21. Kita mengenal ada pembelajaran sinkron dan pembelajaran asinkron. Pembelajaran sinkron di sini pembelajaran yang menghadirkan murid dan guru pada waktu yang bersamaan, sehingga memungkinkan interaksi langsung antara murid dengan guru, murid dengan murid, atau murid dengan narasumber lain. Sementara pembelajaran asinkron adalah pembelajaran yang memungkinkan murid belajar tanpa butuh kehadiran guru pada waktu bersamaan, sehingga murid bisa mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Pembelajaran asinkron bisa dilakukan secara luring maupun daring. Metode sinkron bisa kita gunakan praktik, diskusi, refleksi, umpan balik. Sementara asinkron kita bisa menggunakan penguasaan materi, tugas kontekstual, proyek kolaborasi, dan refleksi personal.
Keduanya, sinkron dan asinkron, itu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Untuk kelemahan dan kelebihannya bisa kita cermati pada tayangan berikut ini. Dan di penghujung rangkaian materi adalah kolaborasi dan dampak. Praktik dari seluruh hasil belajar kemampuan non-teknis dengan memaksimalkan semua sumber daya, aset, kekuatan, potensi yang ada dalam diri kita atau lingkungan kita untuk meningkatkan dampak sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat dengan baik. Demikian Bapak Ibu, pembahasan yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita tetap jaya, tetap menjadi guru yang terus belajar, berubah, dan semakin maju. Terima kasih.